Ya, Wilujeng Sumping untuk Sade Ramdhani yang sudah bergabung dan akhirnya menjadi pemain Persib Bandung yang baru. Ya, ada yang menarik sebenarnya dari seorang Sade Ramdhani ini ketika gua melihat interview dari Sade Ramdhani yang baru saja beberapa jam yang lalu di-upload oleh official tim Persib Bandung. Nah, apa yang menarik dari seorang Sade Ramdhani? Yuk kita bahas dan ini Jurnal Bola. Ya, selamat datang di channelnya Mas Jurnal dengan episode Jurnal Bola dan ya seperti yang gue udah bahas tadi, ada yang menarik dari interview antara Sadi Ramdhani dan juga dari tim official Persib Bandung ya. Apa sih yang menarik? Nah, ini sebenarnya konten yang akan cukup bisa dikatakan kayaknya mungkin di antara semua video yang gue upload ini ada yang paling pendek gitu ya. Cuman gue akan memberi intinya. Intinya apa? Intinya gue bener-bener penasaran dengan seorang Sadi Ramdhani. Kalau dari segi skill memang sebenarnya udah nggak usah diragukan lagi ya. Bahwa Sadi Ramdhani itu sudah malang melintang gitu ya di sepak bola Indonesia dan juga apalagi mungkin yang paling lama di eh, apa Sabah FA ya, Sabah FA-nya Malaysia gitu loh. Jadi di Liga Malaysia dia kurang lebih 4 tahun lah katanya. Dan gua sedikit impress terhadap seorang Sadi Ramdhani yang gua rasa Sadi Ramdhani ini kayaknya sebelum dia gabung ke Persib Bandung gitu ya, dia itu udah belajar gitu loh. Nah, biasanya pemain-pemain baru ini kan ya kalau lihat dari perkenalan apa segala macam, menurut gua banyak yang biasa lah gitu. Oke, gua misalnya gua Bobby Marcel, gua sangat senang Persib adalah klub besar lain dan segala macamnya. Ya alasannya ya seperti itu aja terus gitu. Tapi setelah gua lihat interviewnya tadi, gua impress loh. Dia bener-bener belajar bukan hanya Persib as the big team ya, tapi dia belajar tentang kultur daripada Persib Bandung tersebut. Karena sempat dia beberapa kali ya eh, menyebutkan bahwa tidak ada nama besar dibanding nama sebuah klub gitu ya. Menurut gue kayaknya Sadi Ramdhani ini sudah belajar bagaimana kultur di Persib itu adalah yang nggak ada nama besar selain adalah nama Persib Bandung gitu loh. Mungkin dia apa ya bisa dikatakan sering berkomunikasi dengan Adam Alis gitu ya mengenai bagaimana situasi Persib Bandung, bagaimana manajemen Persib Bandung, bagaimana supporter dari Persib Bandung. Ya maka dari itu mungkin dia udah belajar bagaimana apa yang harus saya hadapi ke depannya. Nah, ini jarang banget ya menurut gua pemain sepak bola Indonesia, apalagi ini adalah pemain lokal yang adaptasi terhadap tim barunya itu berbeda. Mungkin yang jadi highlight bagi gua adalah mungkin dia juga banyak belajar dia sebagai kasarnya pemain asing di liga orang lain lah kasarnya atau di liga Malaysia. Dan ini akan menjadi sangat penting gitu. Kenapa? Karena kebanyakan pemain-pemain lokal kita itu menurut gua tuh mentalitasnya belum sampai ke situ gitu. Bahkan ya berkutatnya terhadap pasti ya kalau menurut gua eh, gaji yang besar, terus fansnya seperti apa gitu. Fokusnya pasti ke situ lah. Tapi jarang banget pemain yang mau belajar masalah kultur. Nah ini yang menurut gua hebat gitu dari seorang Sadi Ramdhani ya. Ya wajar lah dia udah jadi pemain asing di liga luar gitu ya.
dan mungkin dia ngerasain bagaimana menjadi seorang minoritas gitu loh. Dan ini mentalitas ini yang harus dibutuhkan oleh pemain-pemain lokal kita, bahwa kita jangan belajar masalah bagaimana harus menjadi pemain bintang, harus menjadi pemain yang istilahnya punya prestasi tinggi. Itu semua tidak akan bisa didapatkan kalau dia mampu beradaptasi terhadap apa yang dia hadapi. Itu dulu. Jadi kalau gue mikirnya kayaknya kalau dari otak Sadi Ramdhani itu, gue mikirnya kayak dia tuh mau gabung tapi dia udah mikirin problem solving itu apa gitu ya. Jadi ya balik lagi, ini bukan soal skill, ini bukan soal prestasi, tapi ini adalah soal mentalitas ya. Dan gue jadi penasaran gitu sebenarnya. Nanti Sadi Ramdhani di Persib Bandung itu akan seperti apa ya gitu loh. Karena menurut gue banyak yang kenal juga gitu pemain-pemainnya Persib gitu ya ke Sadi Ramdhani. Jadi dia juga sebenarnya adaptasinya nggak harus terlalu lama gitu ya. Dan paling penyesuaian taktik dan segala macam. Tapi yang gue highlight, gila, dia tuh belajar kultur loh. Beneran, beneran. Dan pemain yang seperti ini tuh jarang banget gitu yang dimiliki oleh Indonesia gitu loh. Dan inilah salah satu keuntungan pemain lokal yang mau main abroad ke luar negeri. Even itu cuma Liga Malaysia ya. Tapi gue ngerasa kayak, iya sih, pemain lokal kita itu terlalu nyaman, terlalu duduk manis gitu ya di negara sendiri. Pada akhirnya ya fokusnya adalah mencari uang gitu, tanpa ingin mengembangkan diri. Dan menurut gua, ya mungkin hasil dari pengalaman seorang Sadil Ramdhani akhirnya menciptakan sebuah mentalitas yang menurut gua luar biasa gitu. Dia menyebutkan tidak ada nama besar daripada nama klub itu sendiri gitu ya. Terus dia berkali-kali mengatakan bahwa ya harus juara gitu. Dia dengan penuh keyakinan gitu ngomong kayak gitu, dan dia sempat bergurau lah, bahwa bukan bergurau, gue harap itu serius ya sebenarnya. Gue kayak ngelihat, wah kalau misalnya Persib juara lagi saya akan tato lagi gitu ya. Ya itulah. Eh, Intinya skill, prestasi, nama besar, whatever it is, itu akan kalah dengan namanya mentalitas dan percaya diri. Oke? Okay? Dan ya beruntung juga sih Persib Bandung menurut gue ya, bisa memiliki pemain yang mentalnya bisa sebagus ini gitu loh. Dan ya mungkin kalian setuju dengan pendapat gue atau enggak ya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Ya ini hanya apa ya, gue hanya bikin konten selewat aja karena gue impress banget nih dengan Sadil Ramdhani. Jujur penasaran banget terhadap seorang Sadil Ramdhani nanti seperti apa kiprahnya di Persib Bandung. Oke, see you next time.